Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddah Salsabila dengan NIM 23016157 akan mempresentasikan keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. 1. Pengertian diskusi. Menurut KBBI, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin discussio atau diskusum yang berarti bertukar. Diskusi berarti menguraikan masalah atau ide agar bisa dipecahkan. Diskusi bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Diskusi adalah bagian penting dalam memproses informasi dan mengolahnya. Diskusi adalah metode yang penting digunakan di tiap jenis ilmu. Orang yang berdiskusi biasanya akan berkumpul baik secara formal maupun informal untuk mendiskusikan ide, memecahkan masalah, atau memberikan komentar. Metode percakapan yang umum termasuk bertemu langsung, melakukan panggilan konferensi, menggunakan pesan teks, atau menggunakan situs web seperti forum internet. Langkah-langkah berdiskusi. Berikut adalah langkah-langkah berdiskusi yang umum dilakukan. 1. Menentukan naskah diskusi. Menentukan topik yang akan dibahas dan menyiapkan informasi yang relevan. 2. Menentukan tujuan diskusi. Menentukan tujuan dari diskusi seperti memecahkan masalah atau meningkatkan kesadaran. 3. Menentukan pelaksanaan diskusi. Menentukan aturan diskusi seperti waktu, tempat, dan cara berkomunikasi. 4. Melaksanakan diskusi. Melakukan diskusi dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan memperhatikan suasana yang kondusif. 5. Merumuskan kesimpulan. Menyimpulkan hasil diskusi dan membuat kesimpulan yang jelas. 6. Membuat laporan diskusi. Membuat laporan diskusi yang berisi hasil, simpulan, dan rekomendasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diskusi dapat berjalan secara efektif dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Hambatan diskusi. Hambatan diskusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 1. Sikap setiap orang yang menginginkan segera dicapai persetujuan atau kesimpulan, menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap para siswa. 2. Adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, acuh tak acuh, dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. 3. Sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. 4. Para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide dan pendapat. 5. Hambatan-hambatan guru dalam menetapkan membimbing diskusi kelompok kecil, seperti memutuskan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan yang membantu mereka memperjelas atau mengembangkan ide berkaitan dengan materi pelajaran, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah dicapai. 6. Kelemahan metode diskusi panel seperti mudah tersesat bila moderator tidak terampil, memungkinkan peserta berbicara terlalu panjang, tidak memberi kesempatan kepada peserta untuk berbicara, cenderung menjadi serial pidato pendek, dan membutuhkan persiapan yang cukup matang. 7. Tidak mampu menghargai antar sesama, rupanya juga menjadi permasalahan yang selalu mewarnai jalannya diskusi, sehingga diskusi tidak dapat berjalan dengan efektif. Tempat duduk berdiskusi. Penataan tempat duduk dalam berdiskusi merupakan salah satu hal terpenting. Tempat duduk berdiskusi dalam keterampilan berbicara sebaiknya disusun dalam lingkaran atau persegi panjang terbuka, memungkinkan setiap peserta memiliki pandangan langsung atau satu sama lain. Ini mempromosikan interaksi dan pertukaran ide secara lebih efektif, membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Seiring dengan itu,
Pastikan pencahayaan dan akustik ruangan mendukung atmosfer yang kondusif untuk komunikasi yang efektif. Manfaat berdiskusi. Berdiskusi memiliki beberapa manfaat seperti 1. Menemukan solusi yang lebih tepat. 2. Belajar menyuarakan pendapat. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Menyelesaikan masalah bersama-sama. 5. Mendengarkan lawan bicara. 6. Dapat mempererat hubungan atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 7. Meningkatkan kreativitas dengan mengemukakan ide-ide baru dan berbeda. 8. Memperkaya pengalaman dengan membagikan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan. 9. Mempererat hubungan sosial dengan saling berbagi ide, pengalaman, dan pandangan. 10. Meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengar. 11. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan mengevaluasi dan mempertanyakan argumen yang disajikan. 12. Meningkatkan pemahaman topik. 13. Meningkatkan keterampilan komunikasi. 14. Melatih kemampuan berpikir kritis. 15. Menuntaskan masalah. 16. Menyerap aspirasi serta saran. 17. Menumbuhkan kerjasama tim. 18. Mendapatkan pengetahuan baru. Dengan demikian, berdiskusi membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengar, memperkaya pengalaman, mempererat hubungan sosial, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi yang perlu diketahui adalah 1. Materi diskusi. Topik atau subjek yang akan dibahas dalam diskusi. 2. Moderator. Orang yang memandu jalannya diskusi, mengatur, memandu, dan mengawasi jalannya diskusi. 3. Panelis, narasumber, atau pembicara. Seseorang yang membawakan materi diskusi, menyampaikan masalah dan solusi, serta siap menjawab pertanyaan. 4. Peserta diskusi. Orang-orang yang berpartisipasi dalam diskusi, berbagi pendapat, dan berdiskusi. 5. Notulen. Seseorang yang mencatat hasil diskusi, mengumpulkan ide atau gagasan yang dikeluarkan oleh para anggota. 6. Peralatan fasilitas yang digunakan dalam diskusi seperti alat tulis, papan tulis, atau perangkat teknologi. Dengan demikian, unsur diskusi ini memungkinkan diskusi berjalan dengan efektif dan membantu mencapai tujuan diskusi. Jenis-jenis diskusi. Berikut adalah beberapa jenis diskusi secara rinci. 1. Diskusi panel. Melibatkan sekelompok ahli atau pemimpin dalam bidang tertentu yang berbagi pandangan dan pengetahuan mereka di depan audiens. 2. Diskusi fokus. Terfokus pada topik tertentu dengan peserta yang mendiskusikan masalah atau ide secara mendalam. 3. Diskusi debat. Memperdebatkan argumen yang berlawanan untuk melawan suatu proposisi tertentu. 4. Diskusi sirkuler. Peserta duduk dalam lingkaran dan berpartisipasi secara terbuka mempromosikan komunikasi yang demokratis. 5. Diskusi workshop. Menggabungkan presentasi dengan diskusi interaktif. Biasanya digunakan untuk pembelajaran praktis. 6. Diskusi brainstorming. Fokus pada penghasilan ide-ide kreatif tanpa penilaian atau kritis pada tahap awal. 7. Diskusi kelompok. Terdiri dari kelompok kecil peserta yang mendiskusikan topik tertentu dan kemudian berbagi hasilnya dengan kelompok yang lebih besar. 8. Diskusi formal. Mengikuti struktur dan aturan tertentu, seringkali dengan pertanyaan pembukaan, rebutan argumen, dan kesimpulan. 9. Diskusi tanya jawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada satu sama lain
atau kepada seorang pemimpin diskusi untuk menjelaskan konsep atau ide. 10. Diskusi sosial. Terfokus pada isu-isu sosial atau kebijakan dengan tujuan memahami dan merumuskan solusi. 11. Diskusi virtual. Dilakukan secara online, memungkinkan partisipasi dari lokasi yang berbeda melalui platform virtual. 12. Diskusi terarah. Terfokus pada pencapaian tujuan tertentu dengan membahas langkah-langkah konkret atau rencana tindak lanjut. Yang terakhir adalah praktik diskusi. Praktik diskusi melibatkan beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah tersebut. 1. Persiapan bahan. Persiapan bahan diskusi harus dilakukan dengan baik, termasuk materi yang akan dibahas dan bahan-bahan lain yang relevan. 2. Persiapan personal. Peserta diskusi harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memahami topik yang akan dibahas dan memiliki ide-ide yang relevan. 3. Persiapan ruangan. Ruangan diskusi harus dipersiapkan dengan baik, termasuk memastikan bahwa ruangan tersebut nyaman dan memiliki fasilitas yang diperlukan. 4. Pemimpin diskusi. Pemimpin diskusi harus fleksibel dan memiliki norma-norma yang jelas, seperti memegang kendali diskusi, membuka diskusi secara resmi, dan memberikan kesempatan berbicara secara urut. 5. Proses diskusi. Proses diskusi harus dilakukan dengan baik, termasuk perkenalan, pengantar, penjelasan tentang jalannya diskusi, diskusi sendiri, rangkuman, dan penutup. 7. 6. Notulen. Notulen diskusi harus dibuat untuk merekam hasil diskusi dan sebagai referensi bagi peserta diskusi. 7. Pengawasan. Pengawasan diskusi harus dilakukan untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan baik dan tidak terjadi masalah. 8. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dapat membantu memperluas diskusi dan meningkatkan partisipasi peserta diskusi. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, praktik diskusi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Itulah presentasi saya tentang diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.